Halo pecinta BTTH, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin. Perjalanan alkemis terkuat di Jawa, yang dimana di episode sebelumnya Xiao Yan dia telah berhasil memurnikan pil tingkat 8 bahkan melebihi pil yang dibuat Old Mugu. Sampai-sampai membuat 5 pil lightning, dan untung saja pil lightning itu ditahan oleh boneka wayang. Hal ini membuat boneka wayang Xiao Yan mengalami perubahan menjadi tingkat langit, yaitu setara Douzun. Hal ini tentu membuat Old Mugu terkena mental. Di sisi lain semua orang sangat bahagia, terutama teman-teman Yao Lao, 3 pemimpin besar Pil Tower. Karena mereka menganggap Xiao Yan telah menyelamatkan Pil Tower dari Hall of Soul. Xuan Kongzi di panggung yang tinggi tersenyum di seluruh stadion. Segera, dia melangkah maju. Matanya perlahan menyapu langit sebelum berhenti pada sosok kurus. Aku yang lama tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak perlu pada saat ini. Pil lightning telah tersebar. Semua pesaing, tolong keluarkan pil obat yang telah kamu perbaiki. Banyak pil obat berkilau dan berkilau perlahan terbang dari tangan mereka. Mereka melayang di depan mereka. Wewangian obat berlama-lama di alun-alun menjadi lebih padat ketika pil obat ini muncul. Kabut spiritual samar berlama-lama di sekitar pil obat mereka. Dan kabut samar-samar teraglomerasi menjadi rubah dan gambar kelinci. Obat pil tingkat 8 sudah memiliki beberapa spiritualitas. Pernyataan ini benar dari kelihatannya karena pil itu mampu membentuk suatu bentuk. Tak terhitung jumlah tatapan penasaran melihat pil obat-obatan 5 tingkat 8 di udara. Adegan aneh ini disaksikan oleh cukup banyak orang untuk pertama kalinya. Obat pil tingkat 8 memang luar biasa. Tidak jauh di samping pil obat Chao Ying dan Dan Chen adalah 3 pil obat yang relatif lebih besar. Di antara mereka, pil obat iblis tua King Hua telah membentuk bentuk beruang. Namun, itu tidak memiliki pemikiran bertarung. Itu hanya menjaga wilayahnya karena tahu itu tidak akan mampu menghadapi 2 eksistensi sengit lainnya. Sementara pil obat Old Mugu, yang telah mengaduk pil berwarna 4, dipenuhi dengan aura spiritual, itu telah membentuk bentuk harimau ganas yang berulang kali menderu di pil tumbuh darah Xiao Yan. Tampaknya sangat tidak puas pihak lain telah merebut gengsi yang seharusnya menjadi miliknya. Sebelum suara gemuruh harimau terdengar, aura spiritual yang lebat dengan cepat muncul di sekitar pil tumbuh darah tulang. Segera, itu berubah menjadi naga kecil setengah meter. Dia mengayunkan ekornya dan dengan kasar menghempaskannya ke pil obat kuno dari Old Mugu. Pil Old Mugu dipukuli sampai mengeluarkan rengekan yang menyedihkan. Setelah itu dengan sedih terbang agak jauh. Setelah menjalani baptisan pil lightning 5 warna, pil tumbuh tulang darah tumbuh bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh obat-obatan kelas ini. Pada saat ini, semua orang dapat dengan jelas merasakan apa jenis energi yang murni dan menakutkan yang terkandung dalam interior pil obat kecil ini. Dari panggung yang tinggi, Xuan Kongzi melihat pil obat yang tidak tertekan yang telah ditindas oleh pil tulang darah tumbuh-tumbuh. Dia tanpa sadar tersenyum. Segera, dia berteriak dengan suara keras, spiritualitas dihormati dalam pil obat. Saat ini, pil obat yang paling dihormati dari pil gathering ini telah lahir. Pemiliknya adalah juara terakhir dari pil gathering ini. Sang juara adalah Xiao Yan. Setelah mendengar kata-kata pendek dan kuat Xuan Kongzi, tak terhitung jumlah tatapan segera berubah ke panggung batu dengan cara yang seragam. Sesaat kemudian, sorak-sorai yang memekakkan telinga bergema di langit dengan cara mengguncang bumi. Mereka telah menyaksikan terjadinya keajaiban serta kebanggaan besar dalam membalikkan keadaan dengan kekuatannya sendiri. Xiao Yan mengabaikan stadion mendidih dari platform batu di atas. Dia tanpa sadar tersenyum. Segera, matanya menatap ke langit sementara dia dengan lembut bergumam di dalam hatinya, "Guru, murid ini tidak membuatmu kehilangan muka." Chao Ying dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi iri di mata mereka saat mereka melihat Xiao Yan, yang menjadi pusat perhatian bagi puluhan ribu orang. Pada saat ini, dia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling mempesona di atas panggung. Ekspresi Song King rumit saat dia menatap Xiao Yan, matanya cemburu, tetapi masih menunjukkan sejumlah besar ketidakberdayaan. Kinerja Xiao Yan kali ini menyebabkan perasaan kalah muncul di hatinya. Dia bahkan tidak memiliki pikiran untuk mengejar Xiao Yan. Orang yang paling marah secara alami adalah Old Mugu. Posisi juara yang akan dia dapatkan tiba-tiba menghilang. Selain itu, dia telah diejek oleh Xiao Yan. Bagaimana mungkin ini tidak menyebabkan guru alkemis ini, yang memiliki reputasi besar di dataran tengah, menjadi tidak marah? Meskipun dia sangat marah, dia tidak dapat melakukan apapun saat ini. Dia hanya bisa menyaksikan sebagai kemuliaan utama menjadi juara terus mendarat di bahu Xiao Yan. "Kamu tidak boleh bahagia. Aku yang lama bersumpah akan berurusan dengan kamu secara pribadi." Mata Old Mugu sedikit merah.
Kata-katanya secara akurat ditransmisikan ke telinga Xiaoyan melalui penggunaan Douqi. Xiaoyan samar-samar tersenyum setelah mendengar ancamannya. Dia melirik Sky Demon Puppet di sampingnya dan hawa dingin melintas di matanya. Hatinya sudah dipenuhi dengan niat membunuh untuk Old Mugu yang sulit untuk diselesaikan. Setelah masalah api 3000 berakhir, dia pasti akan membiarkan orang tua ini tahu siapa yang akan berurusan dengan siapa. Saat ini, Earth Demon Puppet telah berevolusi menjadi Sky Demon Puppet. Menambahkan ini ke dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze, ada 3 elit Douzun di sampingnya. Tidak akan sulit untuk menyelesaikan Old Mugu dengan lineup yang menakutkan ini. Xiaoyan, kamu telah menjadi juara dalam pertemuan temu gandum. Di masa depan, kamu juga akan menjadi kandidat potensial untuk 3 kepala besar dari Pil Tower. Xuan Kongzi tersenyum dan melihat Xiaoyan di atas podium batu sambil perlahan berbicara. Tak terhitung jumlah mata iri dan cemburu melesat ke arah Xiaoyan ketika kata-kata ini dari Xuan Kongzi terdengar. Seorang penerus potensial untuk masa depan 3 kepala besar dari Pil Tower. Judul ini berarti Xiaoyan memiliki potensi untuk menjadi pemimpin hebat dari Pil Tower di masa depan. Posisi ini benar-benar berdiri di puncak benua Douqi. Semua orang yang hadir jelas-jelas mengetahui apa saja otoritas yang dimiliki oleh para pemimpin besar dari Pil Tower. Mereka adalah para pemimpin spiritual di hati sejumlah besar alkemis di sekitar benua. The Pil Tower tidak pernah benar-benar berperang dengan siapapun. Namun, tidak ada seorang pun di benua itu yang meragukan kekuatan mengerikan yang dimiliki faksi kuno ini. Xiaoyan sedikit mengangguk di depan tatapan iri itu. Terlepas dari apakah dia benar-benar akan menjadi kepala besar dari Pil Tower di masa depan, setidaknya ada. Tidak perlu menolak gelar itu, seperti yang aku katakan sebelumnya. Kamu akan mendapatkan gulungan yang berisi metode latihan jiwa dari zaman kuno sebagai juara. Xuan Kongzi melambaikan tangannya, sebuah gulir kulit kambing kuno muncul di dalamnya. Setelah itu, telapak tangannya didorong ke depan. Gulungan kuno ini bergegas ke Xiaoyan. Ekspresi gembira melintas di wajah Xiaoyan setelah mendengar kata-katanya. Dia telah maju ke tingkat ke-8. Jika dia ingin memanjat lebih tinggi, dia akan membutuhkan metode latihan jiwa. Oleh karena itu, metode pelatihan jiwa yang disebut dari zaman kuno ini terlalu penting baginya. Xiaoyan diam-diam memuji dalam hatinya ketika dia merasakan perasaan aneh ini. Dia segera tertawa. Dengan benda ini, dia akan bisa dengan cepat menstabilkan jiwanya. Meskipun Xiaoyan cukup ingin tahu tentang metode pelatihan jiwa ini, saat ini bukan waktunya untuk melihatnya. Dia membalik tangannya dan menyimpannya ke dalam storage ring di depan banyak mata panas yang berapi-api. Setelah itu, dia berbalik ke Xuan Kongzi dan menangkupkan kedua tangannya sebagai ucapan terima kasih. Xuan Kongzi tersenyum saat dia melihat ekspresi puas di wajah Xiaoyan. Hanya ketika tepuk tangan yang bergema di atas langit perlahan berkurang, dia berkata, sang juara telah muncul, alam bintang akan terbuka dalam 2 hari. Pada saat itu, 10 besar temu pil ini akan memiliki kesempatan untuk memasukinya dan menundukkan 3000 api terbakar. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika Xiaoyan, yang sudah sedikit tenang, merasakan gelombang kegembiraan yang tak terkendali. Alasan dia telah melakukan banyak upaya adalah untuk 3000 api pembakaran. Segera, api legendaris, abadi ini akhirnya bisa ditangkap. Tentu saja, tidak hanya Xiaoyan bersemangat pada saat ini, mata orang lain, termasuk Old Mugu, juga menjadi panas hampir seketika. Jelas, 3000 api pembakaran merupakan hal yang menarik bagi mereka. Setelah melihat ekspresi gembira di wajah orang-orang ini, semua orang tahu Grand Pil Gathering telah mencapai tujuannya. Namun, kompetisi belum berakhir. Target perjuangan ini kali ini bukanlah untuk menjadi juara dari Pil-Pil Ling. Sebaliknya, itu adalah untuk nyala api legendaris, abadi. 3000 api terbakar, siapa yang akan bisa mendapatkan benda unik seperti itu? Pertanyaan ini menyebabkan hati mereka yang hadir untuk mengisi dengan antisipasi dan rasa ingin tahu. Setelah 1 bulan dari suasana yang mendidih, lautan orang-orang di sekitar stadion yang luas dan tak berujung berangsur-angsur seiring dengan berakhirnya pertemuan Pil. Meskipun orang-orang tersebar, atmosfer yang penuh semangat masih berkeliaran di sekitar kota. Intensitas pertemuan Pil ini jauh melebihi harapan semua orang. Malam diam-diam meliputi kota yang luar biasa hidup ini di tengah kebisingan ini. Topik di mulut semua orang terkait dengan pertemuan Pil. Sebagian besar percakapan secara alami tentang pemuda bernama Xiaoyan, juara dari temu Pil ini dan orang yang telah menciptakan keajaiban. Nama ini, yang tampak asing di masa lalu, telah ada dalam pikiran semua orang. Selain itu, mereka semua juga mengerti nama ini akan bergema di seluruh Central Plains segera.
Pada saat itu, dia akan menjadi pemuda paling mempesona di seluruh wilayah Central Plains. Cerita kepada Xiao Yan pil obat tingkat 8 tidak semudah memurnikan seperti yang dia bayangkan. Selain itu, karena dia telah dengan paksa meningkatkan spiritualitas pil obat, Xiao Yan pada dasarnya telah menghabiskan semua kekuatan spiritualnya. Kelelahannya cukup mengerikan. Oleh karena itu, ia segera kembali ke kamarnya setelah pertemuan pil selesai. Dia menutup matanya dan malam menutupi segalanya. The Little Fairy Doctor dan yang lainnya dengan jelas mengerti betapa lelahnya Xiao Yan. Oleh karena itu, tidak ada yang mengganggunya. Mereka membiarkannya tidur dengan tenang sebanyak yang dia butuhkan. Pada saat Xiao Yan terbangun dari tidurnya, langit telah ditutupi oleh malam. Dia bahkan samar-samar dapat mendengar percakapan yang dipenuhi dengan tawa dan kegembiraan di luar. Demi keamanan, kediaman kelompok Xiao Yan telah bergeser dari Manor Ye ke Menara Pil. Dengan demikian, mereka bisa mencegah orang-orang dari Hall of Souls dari diam-diam melakukan skema apapun. Setelah cukup beristirahat, Xiao Yan mendorong pintu kamarnya terbuka. Hanya untuk melihat cukup banyak orang yang duduk di aula besar di luar. Dokter peri kecil, Tian Huo Zunze, Ye Zong, dan yang lainnya hadir. Kamu akhirnya terbangun. Orang-orang dari Pil Tower telah datang terburu-buru beberapa kali. Tapi aku menghentikan mereka semua. Aku akan melakukan perjalanan lebih dulu. Kamu semua harus berhati-hati. Xiao Yan tidak tinggal lama setelah mengatakan ini. Xiao langsung ke puncak Menara Pil. Xiao Yan bertemu dengan sejumlah alkemis di sepanjang jalan. Xiao Yan telah mengubah arus selama pertemuan temu Pil dan menjaga martabat Menara Pil. Ini setara dengan melindungi harga diri mereka. Selain itu, tingkat alkemis yang Xiao Yan telah tampilkan selama pertemuan Pil adalah layak untuk perlakuan hormat mereka. Meskipun Xiao Yan layak mendapatkan perlakuan mereka, Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman ketika dia menerima banyak tatapan hormat dimanapun dia pergi. Xiao Yan akhirnya tiba di luar aula besar di tingkat atas 10 menit kemudian. Jari Xiao Yan baru saja mendarat di pintu ketika tawa samar Xuan Kongzi terpancar dari baliknya. Setelah mendengar ini, Xiao Yan mendorong pintu terbuka dan masuk. Tatapannya menyapu. Hanya untuk melihat sejumlah tokoh berdiri dalam aula besar. Chao Ying, dan Chen, dan Song Qing semua hadir. Selain itu, ada 3 tokoh di kursi para pemimpin. Yang di tengah adalah Xuan Kongzi. Di satu sisi dia adalah wanita cantik itu dan di sisi lain adalah lelaki tua berkulit gelap. Semua tatapan di aula berkumpul di Xiao Yan saat dia memasuki aula. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan, yang telah menjadi juara dari Pil Gathering, dapat dianggap seseorang dari Pil Tower. Selain itu, posisi calon penerus bukanlah yang rendah. Bahkan elder biasa harus dengan sopan menyambutnya jika mereka bertemu dengannya. Juara kami telah tiba. Xuan Kongzi tanpa sadar tersenyum dan menggoda saat melihat Xiao Yan. Xiao Yan tertawa pahit. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri berdampingan dengan Chao Ying dan yang lainnya. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya dengan hormat ke trio Xuan Kongzi dan menyapa mereka. Aku akan membuat perkenalan. Xuan Kongzi tersenyum. Dia menunjuk wanita cantik di sisinya, yang menggunakan tatapan lembut untuk melihat Xiao Yan. Dia berkata, ini adalah kepala asosiasi Xuan Yi. Dia memiliki hubungan yang cukup mendalam dengan gurumu. Kamu bisa memanggilnya Bibi Xuan. Xiao Yan terkejut setelah mendengar kata-kata Xuan Kongzi. Dia melihat senyum menggoda di wajah Xuan Kongzi, dan sudut mulutnya tanpa sadar bergetar. Namun, matanya tertegun saat melihat wanita cantik itu. Hubungan yang mendalam dengan guru? Mungkinkah ini istri guru legendaris itu? Kamu orang tua. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wanita cantik itu, yang disebut Xuan Yi. Kemerahan samar tanpa sadar terbang di atas wajahnya di bawah mata Xiao Yan yang tercengang. Dia marah melotot pada Xuan Kongzi sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Suaranya lembut saat dia berkata, kamu dipanggil Xiao Yan, kan? Orang tua itu, Yao Chen, benar-benar telah menerima murid yang baik kali ini. Setelah melihat cara Xuan Yi bertindak, Xiao Yan mengerti dalam hatinya dia pasti memiliki hubungan dengan guru yang kebanyakan orang tidak menyadarinya. Dia tidak berani meremehkannya. Jika itu benar-benar seperti yang dia pikirkan, dia harus bersujud dan melayani tehnya. Istri guru umumnya juga menikmati hak istimewa seperti itu. Xiao Yan menyapa Bibi Xuan. Waduh, ternyata dia istri Yao Lao boleh juga nih. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xiao Yan menjadi lebih lembut. Seolah-olah dia melihat generasi mudanya sendiri. Xiao Yan diam-diam bergumam, beruntung, di dalam hatinya ketika dia melihat matanya. Meskipun dia tidak menyadari jika guru benar-benar memiliki hubungan dengan dia. Jelas pihak lain memiliki perasaan terhadap Yao Lao.
Tampaknya guru itu meninggalkan cukup banyak ikatan emosional saat itu. Ini adalah ketua asosiasi Tian Lei Zi. Mata Xuan Kongzi beralih ke sesepuh tua berkulit gelap dengan wajah yang luar biasa dingin dan keras. Setelah mendengar dia diperkenalkan, ketiganya adalah eksistensi puncak di benua itu. Itu selalu benar untuk menjadi sedikit lebih hormat. Ya, kami benar-benar harus berterima kasih atas pertemuan pil ini. Wajah Tian Lei Zi yang dingin dan tajam juga menjadi sedikit lembut saat menghadapi Xiao Yan. Namun, suaranya masih tampak rendah dan dalam, memberikan satu tekanan perasaan yang tidak biasa. Haha, tidak perlu takut, orang tua ini sudah seperti ini sepanjang hidupnya. Xuan Kongzi di sampingnya tertawa. Karena semua orang telah berkumpul, aku akan kembali ke topik utama. Dia perlahan berkata, wilayah bintang akan dibuka lusa. Kamu semua akan memasukinya dan mencoba menundukkan 3.000 api terbakar. Wilayah bintang adalah ruang yang kami bertiga selalu menahan segel itu. Selain itu, kami menambahkan beberapa segel kuat dan menyembunyikannya di dalam bintang-bintang. The Three Thousand Burning Flame juga disegel di dalamnya. Xiao Yan menarik perhatiannya ketika dia mendengar tentang informasi yang terkait dengan 3.000 Burning Flame. Dia buru-buru mendengarkan. Karena segel yang diperpanjang, api-api 3.000 telah membentuk dendam besar terhadap Pil Tower, terutama melawan kami bertiga. Jika itu lolos dari segel, itu pasti akan berakhir dengan upaya untuk membalas dendam. Kali ini, akan baik-baik saja jika ada seseorang yang bisa menundukkan 3.000 api terbakar. Namun, kami khawatir tentang seseorang yang tidak mampu menaklukkannya dan malah ingin melepaskannya untuk menghancurkan kota Pil Holy. Apakah anggota dari Aula Souls? Mata Xiao Yan berkedip saat dia bertanya dengan lembut. Iya, Xuan Kongzi perlahan mengangguk. Ekspresi dingin dan padat melintas di matanya saat dia berkata, jejak dari Old Mugu telah menghilang setelah pertemuan Pil berakhir. Bahkan kami bertiga tidak dapat menemukannya. Jelas, dia takut kita diam-diam menyerang dan menemukan masalah dengan dia. Karena itu, dia sengaja menyembunyikan dirinya. Hubungan Hall of Souls dan Pil Tower kami selalu buruk. Jika mereka memiliki kesempatan untuk memberi kami pukulan, mereka pasti tidak akan menyerah. Apalagi, Old Mugu telah datang kali ini. Oleh karena itu, mereka pasti memiliki semacam rencana. Api-api 3.000 juga tidak boleh mendarat di tangan Hall of Souls. Kami khawatir mereka bermaksud untuk diam-diam membuka segel api-api 3.000. Xuan Yi juga merajut alisnya dan menambahkan dengan lembut. Kami bertiga pasti harus menjaga stempel wilayah bintang saat dibuka. Oleh karena itu, kami tidak akan bisa memasuk. Alasan mengapa kami memanggil kalian semua di sini adalah untuk membuat kalian semua mencoba yang terbaik untuk menghentikan Old Mugu setelah kalian memasuki wilayah bintang. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak benar, kamu harus segera menghancurkan manik ini. Para ahli dari Pil Tower akan dengan cepat tiba untuk membantu. 4 manik giok bergegas keluar setelah kata-kata Xuan Kongzi terdengar. Kelompok Xiao Yan dengan lembut mengangguk setelah menerima manik batu giok. Dari kelihatannya, pertarungan untuk api-api 3.000 kali ini akan sangat ganas. Tidak banyak orang yang dapat memasuki wilayah bintang pada satu waktu. Jika tidak, mereka akan membangunkan 3.000 api pembakaran yang sedang tidur. Oleh karena itu, kamu semua harus diandalkan sebagai garis depan kali ini. Setelah membahas beberapa hal mengenai pembukaan wilayah bintang dengan semua orang berkumpul, kelompok Xiao Yan meninggalkan aula besar. Xiao Yan tidak tinggal lama setelah meninggalkan aula besar. Dia berbalik dan berjalan menuju jalan. Namun, kakinya baru saja melangkah maju ketika sosok Anggun muncul di depannya disertai dengan aroma. Apakah Nona Cao Ying memiliki beberapa masalah? Tidak ada. Aku secara tidak sengaja menggunakan jalan yang sama. Ayo pergi bersama. Cao Ying tersenyum manis, wajahnya yang indah mengungkapkan pesona yang memikat. Xiao Yan tercengang ketika dia mendengar undangannya. Sejak kapan penyihir ini memperlakukannya dengan baik? Sementara Xiao Yan merenungkan apa yang terjadi di dalam hatinya. Ekspresi Song Qing sedikit memburuk. Perubahan Cao Ying telah membuatnya merasa tidak nyaman. Dia buru-buru maju dan tertawa. Ying saudara Xiao Yan selalu memiliki banyak hal untuk ditangani. Kebetulan, wilayah bintang akan dibuka dalam 2 hari. Pada saat itu, si brengsek Old Mugu itu mungkin akan meluncurkan serangan diam-diam lagi. Jika kami berlatih sekarang, kami mungkin bisa melindungi dia saat saatnya tiba. Ya, kata-kata saudara Song cukup, Sakan. Tidak perlu. Aku tidak ingin ditinggalkan sebagai pengorbanan lagi. Song Qing muram ketika mendengar kata-kata Cao Ying. Ekspresinya menjadi sangat malu. Xiao Yan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia hanya bisa berbalik dan berjalan ke tangga yang menuju ke bagian bawah menara pil. Baru kemudian Cao Ying tersenyum.
Setelah itu, dia mengikuti dari belakang. Xiaoyan dan Cao Ying berjalan ke bawah. Dia terus bertanya dengan lembut tentang hal yang tidak penting. Sikapnya yang memikat dari sesekali menutupi mulutnya dan tertawa dengan lembut akan menyebabkan beberapa alkemis muda untuk tanpa sadar menghentikan langkah kaki mereka. Mata mereka mengandung rasa iri ketika mereka melihat Xiaoyan. Tatapan iri ini menyebabkan Xiaoyan merasa seolah-olah dia sedang duduk di atas jarum. Penyihir ini tidak bisa diprediksi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bahkan Xiaoyan sendiri tidak yakin mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu lembut kepadanya. Mungkinkah karena dia telah menyelamatkan hidupnya kembali di alam pil? Xiaoyan berdiri di koridor di luar ruangan. Dia berencana membuka mulutnya dan mengucapkan selamat tinggal ketika pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan suara berderit. Segera, sosok putih perlahan melangkah keluar. Ekspresi terkejut melintas di matanya yang halus ketika dia melihat Xiaoyan bersama dengan Cao Ying. Little Fairy Doctor. Hati Xiaoyan merasakan sedikit sukacita ketika ia melihat siapa yang muncul. Mata Cao Ying juga berhenti di Little Fairy Doctor setelah dia muncul. Dokter peri kecil yang melihat Xiaoyan dengan cepat berjalan. Setelah melihat ekspresi di matanya, yang cerdas dia mengerti segalanya di dalam hatinya. Halo, Cao Ying, bolehkah aku tahu mengapa kamu mengikuti Xiaoyan? Cao Ying berkata hanya obrolan santai di antara teman. Apa yang ada di pikiranmu? Masih ada orang yang menunggunya di ruangan. Kami tidak akan melanjutkan mengobrol di sini. Jika Miss Cao punya waktu di masa depan, kamu bisa datang lebih sering untuk bermain. Ekspresi Cao Ying tidak berubah setelah mendengar kata-katanya. Dia tersenyum manis dan berkata, pasti aku akan datang tiap hari. Senyum di wajah Cao Ying perlahan ditarik saat dia menatap pintu yang tertutup rapat. Xiaoyan, kamu tidak akan bisa lolos dari tanganku. Kamu pasti akan menjadi calon ayah dari anak-anak aku kelak. Dokter peri kecil dengan cepat menarik tangannya setelah memasuki ruangan. Xiaoyan, dia tanpa sadar tertawa. Kamu benar-benar berani tertawa. Yang kamu lakukan hanya menarik wanita sepanjang jalan. Xiaoyan menjawab, apa dia cocok dengan aku? Apa kamu lupa Sun Er memintaku untuk mengawasimu sebelum dia pergi? Di sisi lain bocil kematian yang melihat hal ini dia berkata, aku pasti akan melaporkan ini kepada Cailin. Ketika kami pergi saat itu, dia menginstruksikan aku untuk membunuh kamu jika aku melihat kamu sedang ketagihan dengan wanita lain. Tawa yang indah tiba-tiba terdengar di seluruh ruangan sementara Xiaoyan diam-diam tersenyum. Ini menyebabkan Xiaoyan melompat dari keterkejutan. Dia buru-buru berbalik dan melihat Xian berpakaian ungu duduk di jendela. Kakinya berayun bola-balik. Bunuh aku itu sangat mengerikan. Hal semacam ini adalah spesialisasi Cailin. Kamu perempuan, sekarang kamu juga menjadi sangat sulit dipahami. Aku datang ke sini untuk membantu kamu. Tanpa bantuan aku menjamin kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan api-api 3000. Apa maksudmu, HMPH? Apakah kamu benar-benar akan sangat mudah untuk menaklukkan api 3000? Bahkan 3 kepala besar dari Pil Tower tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Apakah kamu bermaksud menundanya dengan paksa? Xian meringkuk mulut kecilnya dan berkata, aku tahu Pil Tower menginginkan kamu semua untuk pergi dan mencoba keberuntungan kamu. Sayangnya, bagaimanapun, api-api 3000 telah memiliki kecerdasannya sendiri. Tidak semudah menaklukkan seperti api jatuh hati di Akademi Batin. Apa yang ada di pikiran kamu? Xiaoyan telah menjadi jauh lebih serius. Dia secara alami menyadari 3000 api pembakaran jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan api jatuh L. Namun, hal-hal memang harus terjadi ketika dia memikirkannya. Seberapa buruk hal yang menyebabkan bahkan trio Xuan Kongzi untuk memperlakukan dengan serius. Sebuah kebanggaan melonjak di wajah kecil Xian ketika dia melihat Xiaoyan telah meletakkan harga dirinya untuk menanyakan. Dia menepuk dada kecilnya dan berkata, aku dapat memberitahu kamu ini. Namun, kamu harus berjanji untuk menyempurnakan bahan obat yang telah kamu dapatkan dari Xiong Zhan setiap hari. Xiaoyan memutar matanya setelah mendengar ini. Anak kecil yang tamak ini, baiklah. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan, hihi. Xian tertawa. Baru kemudian dia berdiri dengan puas. 他们都到了。祝我开启星域之门。